Olga dari Kyiv adalah santo dari gereja Katolik dan Ortodoks, tetapi tampaknya Olga dari Kyiv tidaklah suci. Mari kita lihat mengapa pemimpin yang kejam ini bukanlah malaikat. Olga dari Kyiv adalah salah satu penguasa paling kejam dan pendendam dalam sejarah Rus Kiev. Sebuah kerajaan yang akan melahirkan Rusia modern, Ukraina, dan Belarusia, yang wilayahnya membentang dari Laut Baltik di utara hingga Laut Hitam di selatan. Olga lahir di Pskov, Soviet sekitar tahun 903 Masehi, dan hampir sepanjang hidupnya hanya ada sedikit penyebutan Olga dalam sejarah. Termasuk pernikahannya dengan Pangeran Igor dari Kiev dan kelahiran putranya. Dengan kematian suaminya, Olga lebih dari seorang istri dan ibu, dan dia melangkah ke pusat perhatian tanpa melepaskan tanggung jawab tersebut. Olga dari Kiev lahir sekitar tahun 903 Masehi dan meninggal sekitar tahun 963 Masehi. Seperti semua kerajaan yang muncul, Rus Kiev tumbuh dengan mengorbankan tetangganya, dan satu suku menjadi curiga terhadap pelukan mereka yang mencekik. Drevians memiliki hubungan yang rumit dengan Kievan Rus, yang telah bergabung dengan kampanye militer Rus melawan Kekaisaran Bizantium dan memberi penghormatan kepada pendahulu Igor. Namun berhenti setelah kematian pangeran sebelumnya pada tahun 912 dan malah membayar biaya perlindungan yang terhormat ini kepada panglima perang setempat. Pada tahun 945, Igor berusaha mendapatkan kembali hak istimewa dengan melakukan perjalanan ke ibu kota mereka, Iskorosten, sekarang Korosten di Ukraina Utara. Kunjungan tersebut, seolah-olah tidak pernah terjadi 33 tahun yang lalu, merupakan tamparan di wajah dan Drevlians membalas, menangkap sang pangeran dan membunuhnya secara brutal. Menurut penulis sejarah Bizantium Leo the Deccan, mereka menekuk 2 pohon birch di kaki pangeran, mengikatnya ke kakinya, dan meluruskan pohon-pohon itu, sehingga merobek tubuh pangeran. Putra mereka yang berusia 3 tahun, Sviatoslav, terlalu muda untuk mewarisi tahta Kiev, jadi Olga menggantikannya sebagai wali. Dravian mengenalnya dengan baik, tetapi mereka percaya bahwa mereka hanya berurusan dengan wanita bangsawan yang dibesarkan dengan baik yang dapat dengan mudah diintimidasi dan ditipu untuk menikahi pangeran mal mereka. Mereka pikir mereka bebas membayar upeti kepada Rus Kievan dan kemudian memerintah kerajaan. Para Dravian telah mengirim 20 orang terbaik mereka untuk mencoba meyakinkan Olga untuk menikahi simbol hidup dari pembunuhan suaminya. Olga menyuruh mereka menunggu di perahu, jadi dia menggali parit keesokan paginya dan mengubur utusan itu hidup-hidup. Dia kemudian mengirim pesan ke Pangeran Mal, yang seharusnya menerima tawarannya, tetapi malah meminta sekelompok pemimpin suku dikirim untuk menjemputnya. Olga, dengan sambutan kerajaan yang agung, mengundang mereka untuk mandi di bak mandinya sebelum mengunci pintu, lalu membakar semuanya hidup-hidup. Namun, ini bukanlah akhir dari masalah. Olga membuat rencana untuk menghancurkan para pemimpin Drevian bersama-sama dan mengumumkan bahwa dia akan tiba di Iskorosten, ibu kota Drevian, dan meminta mereka mengadakan pemakaman di kota untuk berduka atas kematian suaminya di kota. Orang Dravian mulai menyiapkan pesta, dan setelah meminum ramuan itu, tentara Olga memposisikan 5.000 di bawah todongan pedang. Pesta berdarah ini tidak cukup untuk memuaskan kebutuhannya akan balas dendam,
dan Olga mengumpulkan pasukan untuk memusnahkan musuh dengan satu pukulan. Drevian yang masih hidup memohon belas kasihan dan menawarkan untuk membayar madu dan bulu untuk menghindari kemarahan Olga. Olga sepertinya melunak. Apakah dia akan menjadi lebih baik? Beri saya 3 merpati, katanya, menurut Pratama, dari Historian Source. Adapun 3 burung pipit dari setiap keluarga. Saya tidak ingin membayar harga yang mahal seperti suami saya. Saya hanya membutuhkan hadiah kecil ini dari Anda, karena Anda telah dimiskinkan oleh pengepungan. Olga kemudian memberi setiap prajurit di pasukannya seekor burung merpati atau burung pipit, dan memerintahkan mereka untuk menempelkan sepotong belerang yang diikat dengan kain ke setiap burung merpati dan burung pipit. Saat malam tiba, Olga meminta tentaranya untuk melepaskan merpati. Kemudian burung terbang ke sarangnya, merpati ke kandangnya dan burung pipit ke atapnya. Saat itulah semuanya terbakar, dan api tidak dapat dipadamkan, karena semua rumah terbakar sekaligus. Orang-orang melarikan diri dari kota dan Olga memerintahkan tentaranya untuk menangkap mereka. Dia merebut kota dan membakarnya, memenjarakan para tetua kota, membunuh beberapa tahanan lainnya, dan memberikan yang lainnya sebagai budak bagi para pengikutnya. Sisanya dia tinggal untuk memberi penghormatan. Drevian memberikan hidup dan rumahnya serta memberikan penghormatan kepada Keivan Rus. Setelah pembantaian tragis ini, mengapa Olga dari Kiev masih dihormati sebagai orang suci lebih dari 1000 tahun setelah kematiannya? Bagaimanapun, Olga mengabdikan dirinya pada gereja Ortodoks setelah menyelesaikan balas dendamnya. Terlepas dari latar belakangnya, dia akhirnya menjadi orang pertama keturunan Rusia yang diberi gelar kesucian dari gereja Ortodoks.